Oke, jadi di sore hari ini kita kedatangan yang namanya salah satu emiten lagi, teman-teman. Dan tentu saja saya as a founder dari Fangsam juga senang banget bisa mengundang salah satu pembicara-pembicara dari para emiten. Dan kita juga akan merutinkan ya, semoga bisa dirutinkan insider talks dari ruang saham ya. Tujuan kita membuat insider talks ini sendiri sebenarnya memiliki tujuan biar teman-teman bisa lebih kenal lebih dalam dengan yang namanya emiten ya. Bisa lebih kenal dengan yang namanya emiten, dan tentu saja kalian juga bisa analisa fundamental secara kualitatif ya. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai emiten kota, nah kalian bisa langsung komen di kolom question ya. Kalian bisa langsung komen di kolom question. By the way teman-teman, sebelum memulai, kita mau ngundang direktur utama dari kota. Suara saya udah masuk ya? Suara saya udah cukup jelas ya teman-teman ya? Oke, udah suaranya udah jelas. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah join ya, jangan lupa kan bisa tanya-tanya mengenai emiten kota, kedepannya planningnya seperti apa, kemudian rencana-rencana dari perusahaan ini rencananya seperti apa. Nah kalian bisa langsung tanyakan semua di kolom pertanyaan. Dan saya kenalin sedikit ya, emiten kota ini adalah salah satu emiten properti ya. Dan emiten properti tentu saja bisa dikatakan ya, kalau di Indonesia masih cukup menarik. Karena banyak banget ya, bisa dikatakan banyak banget orang Indonesia yang masih melakukan investasi itu di properti tentunya. Dan itu juga merupakan diversifikasi daripada saham ya. Kan bisa investasi di saham itu kita sebut sebagai paper asset. Nah, tapi juga banyak orang yang investasi di properti dong. Nah, properti memang lebih gak liquid, tapi ya kalian pasti tahu lah, ini udah jadi rahasia umum ya, properti kalau memang strategisnya letak strategisnya oke, pasti harga perumahannya juga akan ikut naik, ya kan? Harga rumahnya juga akan ikut naik. Mengapa? Ya karena jumlah tanah yang semakin lama semakin sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang makin lama makin banyak juga gitu. Jadi hukum supply and demand juga sih sebenarnya pada akhirnya kayak gitu. Nah, properti juga menjadi salah satu emiten yang bisa kita bilang terpukul tahun lalu. Tapi tahun ini tuh ada yang namanya pembebasan PPN dari pemerintah, dan tentu saja itu jadi angin segar untuk para emiten properti. Dan kita kemarin juga sempat bahas sedikit di story ya teman-teman, kita juga sempat bahas sedikit di story kalau emiten properti itu sekarang lagi banyak yang berada di Batam ya. Kalau udah berada di Batam ya teman-teman harusnya seneng dong ya kan. Berarti kalian bisa dapat harga saham yang jauh lebih murah ya. Saya melihat emiten properti juga saat ini masih berada di Batam. Tapi secara tren kalian juga bisa udah lihat ya, secara tren mereka juga udah bukan dalam fase downtrend ya. Itu yang menarik sih. Nah, untuk lengkapnya kita akan langsung undang direktur utama dari kota, Pak Muhammad Prapanca ya. Coba kita undang dulu. Oke, kita send request. Oke, selamat sore Pak Muhammad. Sore Mas Ervin. Ya. Sore. Oke. Jadi teman-teman bisa kenalin, ini direktur utama dari emiten kota. Nah mungkin Pak Prapanca bisa bisa perkenalan dulu nih. Gimana nih perkenalan? Ya kalau dari sisi komersial sih kita udah cukup lama ya Mas Ervin gitu. Kita memberanikan diri untuk bersaing lah dengan para pengusaha properti lainnya lah gitu. Tapi ya mungkin balik lagi ke keadaan bahwa kita harus mengalami bersama-sama gitu ya terkait pandemi ya di tahun 2020 gitu. Jadi banyak saya rasa nggak pengusaha properti saja, tapi semua pengusaha lainnya juga mengalami koreksi ya terhadap kinerja mereka gitu. Benar. Jadi meskipun tahun lalu bisa dikatakan pandemi ya, bisa dikatakan ya hampir 90% sektor bisnis ya terhenti teman-teman ya. Hampir 90% sektor bisnis terhenti. Mungkin yang diuntungkan jadi sektor kesehatan,
farmasi, ya itu diuntungkan pastinya teman-teman. Nah, di sini kota ini kan saya tahu dia udah pernah listing di tahun 2019 ya Pak ya. Tapi sebenarnya kota ini adalah salah satu perusahaan yang udah didirikan sejak kapan ya Pak? Kami sudah ada itu di tahun 2011 gitu. Jadi banyak perjalanannya lah, kisahnya gitu lah, dari tahun 2011 sampai kita memberanikan diri masuk ke dalam program IPO di tahun 2019 gitu. Benar-benar. Jadi kota ini udah bisa dikatakan udah berdiri 10 tahun, teman-teman. Ya udah berdiri 10 tahun. Kalau kalian mau bicara sustainability, ya ini udah 10 tahun tuh guys. Yang dimana pasti dari kota sendiri udah pasti ngalamin banyak milestone ya, up and down, ekspansi ini, ekspansi itu. Nah, tapi kalau dari kegiatan proyek selama tahun 2020 sampai 2021 ini, apakah proyek itu tetap berjalan, Pak? Tentunya kita mengalami pelambatan ya dalam semua rencana kita, karena balik lagi bahwa pandemik ini, di saat datang awalnya pandemik itu, protokol dari pemerintah kan belum clear ya, jadi kita kan harus steady atas arahan dari pemerintah, harus stay at home semua, kegiatan-kegiatan tertentu saja yang boleh dalam kapasitas tertentu juga gitu ya. Jadi pada saat itu kami memfreeze kegiatan kami ya, terutama salah satunya mestinya itu di bulan Maret 2020 kita mestinya mulai untuk melakukan pekerjaan high rise ya, gitu kan. Tapi ya balik lagi semua kami tunda gitu ya, atas pertimbangan sangat matang sekali. Mudah-mudahan tahun 2002 ya mulai terbuka sekarang gitu ya, prokes juga udah mulai dibuka, terus pendistribusian vaksin udah mulai terlaksana gitu ya. Berharap mungkin di awal tahun 2022 kita bisa menjalankan kembali program kita yang tertunda. Tapi posisi berarti kalau kan bisa kita lihat saat ini kan PPKM itu udah turun banget ya Pak, dari level 4, 3, 2, dan vaksinasi juga terus memberikan hasil dampak positif. Tapi untuk saat ini proyek-proyek udah kembali bergerak seperti normal ya? Sedikit normal ya, tetap mengikuti prokes yang ada gitu ya, dan kita juga harus hati-hati sekali ya, jangan sampai kita melakukan cost of run di pengembangan ya. Jadi kita masih posisi wait and see sampai ya mungkin Q4 ini yang akan datang. Oke. Kalau selama ini kan karena ada banyak PPKM, kemudian dulu ada PSBB ya. Nah, kegiatan operasional otomatis banyak bisa dikatakan kadang di freeze, kadang jalan juga, kadang di freeze. Nah, apakah dengan hal tersebut untuk seperti bahan-bahan proyek bangunan seperti harga bahan dasar proyek itu bisa meningkat apa enggak ya? Kena efek apa enggak ya, Pak? Ya, tentunya ya. Nah, pasti dari sektor industri penopang properti itu pasti ada koreksi ya, gitu. Karena balik lagi, mereka bisa oversupply, tapi mereka nggak bisa jual di bawah ongkos produksi mereka, gitu. Tapi kegiatan menurut saya, kegiatan konstruksi besar, terutama dalam program pemerintah infrastruktur itu masih jalan normal ya, menurut saya. Jadi koreksinya tidak terlalu dalam, gitu. Oke. Nah, ini nih, kalau dari kota sendiri saat ini saya lihat kan juga lagi bangun beberapa perumahan ya, seperti di Bandung, Serpong, dan Samarinda ya, Pak. Nah, bisa dikatakan ya untuk lahan ekspansi dari kota masih besar banget nih, Pak. Ya masih lah tentunya. Untuk program, misalkan seperti program kita yang di daerah Jawa Barat, itu kita lagi tetap melakukan pengakuisisian untuk ekspansi pengembangan kita dari rencana awal. Dan untuk yang Kalimantan ya terkait program Ibu Kota Baru. Jadi menurut kami ya kita menunggu kota baru itu mudah-mudahan terrealisasi dalam waktu sesuai dengan rencana pemerintah lah ya. Baru dari situ kita melengkapi apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari Ibu Kota Baru itu. Oke, jadi sekarang lebih fokus yang di Jawa Barat sama Serpong nih, Pak?
Ya, Saud Ya, ya Jawa Barat ya. oke. Serpong itu ada dua lokasi. Yang satu basically landed udah habis semua. Dan Hmm. yang tadi saya bilang program tertunda untuk high rise, kami sangat-sangat review sekali dengan situasi hari ini. Jadi kami masih posisi wait and see kayak gimana Hmm. apa namanya pandemik ini berjalan dan program pemerintah kayak apa gitu. Oke. Tapi berarti nanti fokusnya ya yang di Samarinda ya Pak ya. Setelah itu Ya. ada rencana project lagi di mana nih Pak? Ya kita masih ada beberapa proyek yang dalam tahap negosiasi, di mana Oke. ya tentunya di kondisi seperti ini ya kita nggak bisa bekerja sendiri ya, jadi kita berkolaborasi dengan beberapa pengusaha lokal yang sekarang dalam tahap negosiasi, yang mudah-mudahan hasilnya cukup baik untuk perusahaan kami. Oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kota ini punya beberapa daerah untuk real estate development ya. Jadi yang seperti yang sebutin, yaitu ada Serpong, kemudian ada di Bandung, Jawa Barat, dan terakhir yang paling menarik sebenarnya adalah mereka juga udah nyiapin lahan di kota Samarinda, melihat yang namanya ibu kota baru juga akan berpindah ke sana. Ya, jadi secara prospek dan itu ya mereka udah memantau lebih dulu nih teman-teman ya. Nah, dari pemerintah kan posisi saat ini memberikan insentif pembebasan PPN nih Pak. Hmm. Ya, apakah dari segi penjualan juga banyak meningkat? Balik lagi Mas Ervin, jadi untuk pembangunan terkait residen itu kami dalam masih tahap review. Jadi kami belum termasuk, salah satu yang belum termasuk menikmati fasilitas pemerintah karena kita belum mulai pembangunan. Hmm. Gitu. Hmm. Kemarin Oke, kecuali kalau oke. kemarin kita udah terlanjur membangun yang high rise, ya mungkin Hmm. itu kita termasuk yang memanfaatkan fasilitas itu. Tapi ya hari Oh, ini saya merasa saya masih sangat-sangat mereview terkait dengan costing kami ya. Jadi kami mencoba untuk surviving dari sektor hotel walaupun terkoreksi cukup dalam akibat ya tahu sendiri kan PPKM ini tidak boleh ada kegiatan yang interprovinsi, interkota. Jadi banyak bookingan yang akhirnya di drop, terus pembatasan operasi. Jadi cukup dalam lah dari sisi itu. Gitu. oke. Jadi, nah tadi ada disebutin yang namanya hotel ya. Jadi Hmm. teman-teman, kota ini cuma real estate developer, tapi memang juga ada hotel manajemen ya Pak? Atau ada Ya, hotel sendiri? kebetulan ya kita kebenaran punya hotel dan hotel manajemen. Oh, jadi memang ada punya hotel sendiri dan hotel manajemen dan bisa dikatakan ya hotel juga salah satu sektor yang bisa dikatakan terpukul, tapi saya sempat lihat ada CSR juga membantu di saat-saat pandemi ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oh, Ya sempat bangkit lah ya kita di bulan Februari sampai bulan April ya. Terus tiba-tiba varian baru kalau nggak salah ya itu Delta ya. benar-benar. Kira-kira mendekati Lebaran, yang tadi saya bilang itu bookingan hampir penuh semua, tiba-tiba harus di drop karena ada peraturan pemerintah yang menyatakan tidak boleh ada kegiatan pulang kampung, mudik dan lain-lain. Jadi ya balik lagi kita Hmm, ke posisi sebelum bulan Februari. Gitu. benar, benar-benar. Karena memang kita juga merasakan posisi sebelum bulan Februari cukup down, kemudian udah mulai bangkit. Nah, kemarin Juni, Juli, yang ini mulai kembali adanya PPKM, akhirnya membuat beberapa bisnis stuck lagi ya, beberapa bisnis terhenti lagi. Tapi seharusnya saat-saat ini udah mulai open kembali ya Pak ya? Ya mudah-mudahan lah kita bisa mendekati operasi seperti sebelum pandemik lah. Gitu. Yang penting kita menjaga cash flow dengan keadaan hari ini agar going concern perusahaan kami itu tetap terjaga untuk tahun-tahun ke depan. Nah, oke. Nah, jadi ya teman-teman, ketika kita mengoperasikan suatu perusahaan yang udah memang skalanya bisa bilang nasional seperti kota, ya kita harus tahu kapan kita harus agresif, kapan kita harus lebih defensif gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan kita harus jor-joran keluarin cost marketing atau kita kapan harus
lebih efisiensi dan lebih wait and see sambil melihat kondisi market atau pasar itu seperti apa gitu ya. Kan buat apa ya hitungannya kalau kita jor-joran marketing tapi ternyata daya belinya juga nggak ada gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih baik kan posisi kita lebih baik ya kita efisiensi dulu aja. Kita efisiensi sampai memang market udah pulih, kemudian market bisa dikatakan daya beli juga udah pulih, ekonomi udah pulih, baru kita hajar di sana gitu. Nah, kalau dari sisi fundamental nih ya Pak ya, ya kita mau bicara sedikit dari laporan keuangan. Kita kan melihat pendapatan tahun 2020 bisa dikatakan mengalami penurunan jika dibandingkan 2019 Pak. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut tuh apa Pak ya, yang memberikan dampak paling besar gitu? Ya, balik lagi ya terkait dengan aturan-aturan untuk pengamanan penyebaran pandemi lah ya. Jadi kita sebagai salah satu unsur warga yang ada di Indonesia, kita tentunya harus patuh ke peraturan pemerintah. Jadi kita harus mengkoreksi apa yang sudah kita rencanakan, dan tentunya sistem buka tutup ini juga masih dalam posisi kami memantau apakah kami harus mulai membangun atau tidak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ya otomatis ya dengan keadaan ekonomi ini buat pengusaha properti memang pasti ya bisa dibilang slow down, tapi ya kita harus menunggu sampai saat yang tepat kapan harus agresif gitu ya. Kalau memang saat ini memang harus wait and see, ya kita harus wait and see dulu ya. Kita lebih ke efisiensi dulu, selama masih bisa jalan, itu udah good banget, dan nantinya kalau memang bisa dikatakan kalau memang nanti ekonomi udah survive, udah balik, baru kita jor-jorin di marketing tentunya teman-teman. Nah, kalau langkah-langkah dari kota ini sendiri Pak, ya, selain wait and see, ya, apa saja sih yang dilakukan kota agar tetap bisa surviving ini? Apa memang dari kota ini udah punya, wah nanti tahun 2022 kita langsung hajar ngapain nih, gitu Pak? Tentunya langkah-langkah strategi kita tetap kita lakukan, seperti tetap kita mencoba ekspansi dalam tahap diskusi dengan perusahaan yang akan kita akuisisi, tapi tentunya ini masih belum bisa kita expose ya. Terus kita menjaga posisi likuiditas kita agar balik lagi agar kita tetap bisa bertahan. Saya berharap sekali kalau seandainya awal tahun 2022 ini kita udah bisa mulai melakukan rencana awal kita, yaitu ya mungkin membangun kembali ya salah satu proyek kita di Serpong, yaitu Midrise. Oke. Tapi overall sampai hari ini harga properti nggak turun juga ya Pak ya? Itu anehnya ya. Dari beberapa sektor emang mereka tetap punya daya beli, dan tapi tidak sebagian juga mengurangi koreksi atas daya beli mereka sendiri gitu. Jadi bahasanya mungkin kesempatan itu ada gitu ya. Kesempatan itu selalu ada, tapi gimana kita cara meminimize potensi loss kita atas keadaan gitu. Tapi kita harus tetap yakin gitu ya, kita tetap optimis bahwa pandemi ini akan segera berlalu atas kinerja pemerintah sampai hari ini gitu ya. Dan kita berharap juga kita bisa kembali ke posisi seperti semula, baik tidak hanya sekedar di industri properti, juga industri lainnya. Nah ya, jadi memang bisa dikatakan kalau saya lihat dalam 1 tahun terakhir juga ya properti bisa dibilang harganya ya masih berada di situ-situ aja ya teman-teman ya. Karena ya saya bilang sih ya supply and demand ya Pak. Tanah juga makin lama sedikit, tapi jumlah penduduk di Indonesia bertambah terus ya. Jadi sebenarnya memang real estate atau properti ya memang menjadi salah satu investasi yang banyak orang Indonesia masih utamain ya kalau saya lihat ya. Malah yang paper aset nih malah sebenarnya banyak teman-teman yang paper aset seperti reksadana, saham, mereka masih awam banget. Tapi kalau memang investasi properti, mereka pasti udah tahu gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin seperti inilah. Jadi
emang ada sebagian segmen properti itu masih oke. Tapi problemnya itu adalah dari pihak pembiayaan. Itu juga kan terkoreksi karena banyak sekali perusahaan-perusahaan baik yang kelas kecil, menengah ataupun atas itu mengalami kesulitan likuiditas sehingga mereka mempunyai beban yang sama gitu terhadap pembiayaan. Nah, contohnya misalkan hari ini KPR diberikan relaksasi dengan bunga yang kompetitif dan jangka waktu yang cukup panjang, tapi balik lagi akibat mungkin dari si orang-orang yang mau beli ini perusahaannya terkoreksi dan mereka mengalami misalkan penundaan gaji sebagian segala macam, akhirnya mereka kan menunda untuk melakukan KPR gitu. Dan ya tentunya juga nggak sekedar di sektor properti, juga di sektor yang lain. Oke. Nah, kalau melihat tren dari properti saat ini ya Pak ya, kan banyak banget tuh pembangunan untuk properti kalangan milenial gitu ya. Nah, di kota sendiri juga seperti itu enggak? Untuk saat ini kami memikirkan hal tersebut, tapi segmen hari ini kami belum masuk ke ranah milenial. Tapi berarti ada rencana ya, ke depannya ada rencana. Oke. Oke, nah kalau kita melihat posisi dari kota kan berarti saat ini bisa dikatakan banyak proyek yang lagi terhenti ya Pak ya. Tapi overall sampai di 2021 di bulan September ini secara likuiditas dari perusahaan masih bagus banget ya Pak ya. Masih cukup baik Mas Erna. Masih cukup baik. Dan saya rasa ini kan sebentar lagi mau masuk Q4 ya. Berarti habis ini mulai siap ya Pak. Udah planningnya udah mulai direncanakan semua nih. Mudah-mudahan kita melakukan sesuatu yang cukup baik di Q4. Tentunya nanti kita harus mengajukan izin dulu ke pihak regulator agar rencana kita bisa berjalan di Q4 ini. Benar. Oke, nah kalau di bidang properti sendiri dari kota ini, kalau apartemen ada nggak ya Pak ya? Yang tadi saya bilang itu bahwa rencana kami itu Maret 2020 itu tadinya mau bangun mid-rise, itu 7 tower 15 lantai, tapi karena pandemi ya nggak mungkin lah kita berani bangun bisa nanti yang beli yang nggak ada kan, waduh kita kena cost overrun. Ya malah likuiditas kita keganggu, waduh lebih repot lagi kita kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita lihat dari Q4 ini, kalau seandainya Q4 ini nanti hasilnya seperti apa yang kita harapkan, baru nanti 2022 kita baru mulai coba bergerak kembali untuk membangun rencana kami. Oke. Jadi itu teman-teman, jadi memang di Maret tahun lalu, tahun 2020, bisa dikatakan ya kota ini udah siapin salah satu proyek apartemen mereka gitu ya. Tapi memang karena waktu itu ya bisa dikatakan bulan Maret, April itu tingkat puncak-puncaknya banyak COVID-19 masuk di Indonesia. Akhirnya memang waktu itu kan pemerintah langsung lakuin PSBB, semua work from home, yang bisa dikatakan ya beberapa bisa dikatakan proyek-proyek baik infrastruktur juga semuanya dihentikan dulu teman-teman, dihentikan dulu gitu. Nah oleh karena itu ini menurut saya sih ini good move banget ya dari kota, di mana mereka udah ngitungin ya otomatis kalau pandemi gak mungkin dong secara singkat bisa selesai gitu ya. Kalau memang dipaksa bangun pun takutnya secara likuiditas perusahaan malah bisa dikatakan malah terganggu nantinya, malah terganggu teman-teman gitu. Oleh karena itu lebih baik ya kita nge-freeze dulu, kita pending dulu beberapa, bisa dikatakan udah pending 1 tahun. Kalau memang nanti Q4 ini bisa dikatakan gak ada peningkatan dari COVID-19, kemudian secara pemerintah juga udah oke untuk pembangunan dan lain-lain, ya pasti dikerjakan ya Pak ya. Betul. Ya kita berharap sekali ya, kita doa bersama agar ya ini segera pulih. Berharap pemerintah bersama-sama dengan
pengusaha-pengusaha nasional memiliki peran yang besar untuk dapat menggerakkan ekonomi kembali, mungkin dengan new normal ya. Jadi mungkin kita harus berdampingan dengan pandemi ini. Tapi ya saya rasa sih dengan turunnya pengenaan pandemi ya. Dan terus kalau nggak salah saya seminggu atau 2 minggu lalu bawakan pandemi ini akan diturunkan statusnya menjadi epidemi ya. Yap. Mudah-mudahan itu tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa istilahnya tuh COVID model baru. Jadi kita bisa bergerak kembali gitu. Benar. Jadi memang kan ada seperti Singapura pun juga menganggap ya otomatis nantinya nggak pandemi, tapi udah dianggap seperti flu biasa ya Pak ya. Betul ya. Ya kita berharap itu dapat segera lah gitu ya, biar kita semua bisa melakukan kegiatan usaha di semua sektor, jadi ekonomi bergerak lagi ya gitu ya. Tuh, tapi kalau untuk kota ini sendiri domisilinya di Jakarta ya Pak ya? Kantor pusat kami ya di Jakarta, ya, daerah Jakarta Selatan. Cuman kebenaran proyek paling terdekat itu di Serpong gitu ya. Oke. Berarti bisa dikatakan kalau untuk proyek yang Kalimantan Timur atau Samarinda itu juga sambil menunggu seimbang ya dengan ibu kota baru, pembangunan di sana, baru nanti sambil melanjutkan di sana ya. Betul. Karena kan sayang sekali ngerinya nanti kita bangun daerah sana, tapi formatnya sangat berbeda kan, ngerinya nanti juga nggak pas, pangsa pasarnya malah kita jadi loss opportunities kan gitu. Jadi mendingan menurut kami kita lihat site plan ibu kota, perkembangannya P1, P2, P3-nya kayak apa. Dari situ kita bisa menilai apa yang harus kita bangun di tanah yang sudah kita peroleh di Samarinda gitu. Oke. Nah, kalau saya baca-baca ya Pak, waktu pertama kali ini mau melakukan IPO, tujuannya kan untuk pembelian tanah ya Pak. Tujuannya untuk pembelian tanah. Untuk dana IPO itu sendiri, apakah sekarang sudah terpakai ya Pak? Oh sudah. Bahwa sesuai dengan peraturan dari pihak regulator, bahwa kami kan juga harus mengisi pertanggungjawaban atas dana dari IPO tersebut. Itu sudah terserap semua dan kami sudah laporkan ke pihak regulator. Gitu. Yang kita lakukan sekarang adalah untuk mengekspansi. Karena potensinya kalau seandainya kita bangun dari yang kemarin itu sangat sayang sekali kalau objek ekspansi kita itu tidak kita kuasai, karena nanti akhirnya orang yang menikmati dari keuntungan pembangunan kita gitu loh. Benar. Ya kan kalau kita bangun misalkan say 10 hektar di depan gitu ya, proyek kita ya. Tapi sebenarnya di belakang itu masih kosong kurang lebih sekitar 50-100 hektar misalkan gitu ya. Nah ini kan kalau kita bangun, yang menikmati kan tanah yang pemilik belakangnya. Benar. Jadi strategi kita adalah ya kita akuisisi dulu yang belakang gitu. Sampai level tertentu, jadi kita masih menikmati keuntungan yang mungkin cukup baik lah apabila P1 kita laksanakan gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nontonin, ini pelajaran bisnis nih dari Pak Perpanca ya. Ya jadi di saat seperti pandemi ini pun sebenarnya ya pasti ada solusi buat perusahaan yang sektornya memang bisa dikatakan terpukul oleh pandemi ya. Jadi kita nggak harus selalu agresif di market, tapi kita juga bisa yang namanya lebih ke wait and see. Kita lihat kondisi market seperti apa dulu, baru nanti kita ambil langkah. Gitu ya. Selain itu, salah satu contohnya seperti di Kalimantan Timur, Samarinda, ya kota ini udah siapin lahan ya Pak ya, udah punya lahan, tapi sekarang kan tinggal nunggu, ya udah nyiapin lahan dulu ya, itu udah investasi teman-teman. Tinggal nunggu waktu yang tepat lah, kapan mulainya. Nah itu tuh udah investasi, bayangin ya kan, bisa bayangin. Kalau ibu kotanya udah jadi, banyak bisa dikatakan banyak orang-orang pemerintahan pindah ke sana, ya otomatis ya harga tanahnya otomatis udah naik, teman-teman. Harga tanahnya udah naik,
Dan bisa dikatakan kalau bangunnya kecepatan, terlalu cepat bangunnya, ya nanti ya daya belinya juga belum ada gitu ya. Nah, jadi memang harus balance dan kapan ambil langkahnya harus pas banget ya, teman-teman ya. Nah, selain itu kan juga kalau tanah kan biasa pasti kalau kalau kita retail mah belinya satu rumah gitu kan, terus tanah di perumahan satu petak gitu. Nah, kalau misalnya emiten properti ya kan belinya kan udah pasti langsung berapa hektar teman-teman ya. Dan di sana juga pasti kan harus mempertimbangkan seperti infrastrukturnya nanti gimana Betul, ya kan. betul, Beberapa betul, cost apa aja itu benar-benar harus dipikirin sih. Gitu. betul, 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 betul sekali, Mas Ervin. Oke, nah mungkin kalau menurut Pak Panca selama 2021 ini ya, selama 2021 ini secara ini kan udah masuk Q3 ya Pak ya, sudah masuk Q3. Nah, overall kalau dari laporan keuangan ya Pak, dari laporan keuangan dari kota selama dari Q3 ini masih on track ya untuk emiten kota. On track dalam konteks kita menyikapi pandemi. Benar-benar. Jadi Tapi untuk dari rencana awal ya jauh sekali lah. Tapi on track benar-benar. sesuai rencana untuk menyikapi pandemi. Karena kita balik lagi kita harus menjaga likuiditas perusahaan, kita harus menjaga going concern perusahaan ini sendiri gitu. Tapi tetap kita melakukan rencana ekspansi gitu ya. Target akuisisi mungkin ini segala macam, tapi semua itu masih dalam tahap negosiasi. Benar-benar. Nah, jadi ya pastinya apalagi di sektor properti ya, posisi yang seperti saya tanyakan tadi ya, apakah memang udah on track ya selama pandemi untuk menyikapi pandemi sih? Yeah. Karena kan saya rasa pasti planning yang mundur juga ya Pak ya. Iya, betul. Oke, nah kalau dari Pak Panca sendiri ya, kota Panggil Panca aja, nanti... susah Pak Panca aja. Oke, Pak Panca ya. Nah, Panca kota ini sendiri nanti Pak punya inovasi-inovasi baru apa lagi nih Pak? Sebenarnya gini, Mas Ervin, rencana kami itu membangun smart city itu lebih ke segmen menengah bawah. Jadi kalau boleh saya share sedikit ya latar belakangnya. Boleh. Sebenarnya itu tanpa disengaja lah. Jadi kita orang timur gitu ya, kita orang timur tuh percaya sesuatu tuh dengerin masih kata orang tua kan gitu ya. Yeah. Jadi pada saat bapak saya meninggal almarhum tahun 2015, sebelum beliau meninggal itu bapak saya itu PNS di era dulu lah ya, pensiunan PNS. Nah itu dia bilang sama saya, kalau diizinkan katanya, kalau kamu punya uang yang cukup banyak gitu, tolonglah bangun perumahan untuk PNS agar mereka bisa punya rumah yang layak gitu. Itu tujuannya gitu. Jadi pada saat dia ngomong di rumah sakit ya, pas beliau di rumah sakit, beliau meninggal, saya sama sekali lupa itu apa yang dia omongin gitu. Tapi waktu pas kita sedikit krisis tahun 2014 kan ya, properti kan slow banget ya. Nah di saat itu tiba-tiba di kepala saya itu omongan beliau itu masuk terus di kepala saya gitu. Jadi disitulah saya mulai tahun 2016 mencoba membuat satu mimpi gitu ya, mimpi yang membuat suatu smart city ya. Mungkin nggak terlalu besar tapi ideal. Rumahnya nggak terlalu mahal tapi cicilannya ringan. Jadi saya bikin model bisnisnya seperti itu. Nah saat itulah kita mulai melakukan target akuisisi yang paling layak di mana. Kalau di seputar Jakarta cukup lumayan mahal ya kalau untuk landed ya, untuk hitungan ASN ya, dan pemainnya cukup banyak lah. Nah jatuhlah pilihan kita ke daerah Jawa Barat, di mana saat itu kita baru punya tanah yang nggak terlalu besar lah.
Nah dari situ saya mencoba mewujudkan mimpi itu gitu loh. Bahwa membangun satu kota ASN. Hari ini dulu zaman saya itu namanya PNS, pegawai negeri sipil. Tapi today orang bilang ASN, aparatur sipil negara. Bahasa kerennya civil servant kan gitu ya. Jadi itu yang saya coba wujudkan gitu. Saya berharap itu bagi saya itu amanah dari orang tua yang telah meninggal. Kalau saya wujudkan, alangkah baiknya saya hidup di dunia ini kan gitu ya. Jadi saya coba berkeras diri untuk melaksanakan amanah itu, sampai salah satu pilihan untuk pembiayaan itu melalui IPO. Gitu. Nah, kita lagi proses, lagi ini ya datanglah pandemi ya, cobaan nggak bagi saya tapi bagi seluruh dunia ya, gitu ya. Jadi saya harus remap apa yang saya rencanakan. Saya harus surviving untuk mencapai tujuan saya itu, gitu. Kalau seandainya itu terwujud, andaikan itu tidak ada pandemi kemarin, program kita bisa jalan, mestinya tahun 2021 ini kita udah tancap tuh. Dijual kan gitu, udah tancap dijual gitu ya. Saya pengen agar pembiayaan dalam hal ini dari pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya untuk perumahan itu kan memberikan satu relaksasi untuk mereka, untuk para ASN ini, di mana sebenarnya ASN ini adalah ujung tombaknya keutuhan negara kita gitu loh, yang menjaga sistem negara kita menurut saya ya. Jadi kalau seandainya kan kita bisa memberikan yang terbaik ya, saya sebagai pengusaha swasta memberikan dalam hal ini perumahan yang layak, yang bagus gitu ya, yang membuat mereka bisa bekerja lebih giat untuk menjalankan ya negara kita gitu. Jadi itu apa yang ada di kepala saya saat itu. Sampai saat ini saya berusaha untuk tetap mewujudkan rencana itu gitu. Oke. Nah, jadi inilah background dari kota ya, teman-teman ya. Yeah. Itu dulu dari berapa hektar, Pak? Sampai sekarang udah punya berapa hektar, Pak? Wah, saya lupa pastinya karena itu kan di unit ya. Tapi kalau nggak salah kita udah bebaskan kurang lebih sekitar 15-an. Gitu. Saya lupa tepatnya ya, antara 12 atau 15 saya lupa. Gitu. Dan kita tetap mau nguasain itu antara 60 sampai 100 hektar gitu. Yang sekarang kita kerjakan gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan ada bicara tahun 2021 kan harusnya udah kontak tuh Pak, bisa jalan. Nah, planning ini akhirnya termundurkan sampai 2022 atau bahkan 2023, Pak? Kita usahakan untuk 2022. Kalau seandainya seperti apa yang kita rencanakan, seharusnya kalau seandainya 2022 jalan, 2023 kita udah nancep tuh. Gitu. Ready for sale kan gitu kan? Gitu. Ya kalau program itu berhasil, ya saya berharap saya bisa melakukan itu di setiap provinsi. Oke. Jadi tujuannya di sana, teman-teman. Nah, karena memang pandemi akhirnya harusnya tahun 2021 udah bisa marketing, tapi akhirnya harus mundur lagi dan bisa dikatakan mungkin terburuknya di tahun 2023, teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan perusahaan saat ini lagi menjaga likuiditasnya, ya teman-teman, menjaga likuiditas. Tapi be ready, tahun 2023 penjualan bisa boom nih kayaknya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Harus tetap semangat. Benar. Nah, oke, mungkin ada akhir kata nggak nih dari Pak Panca untuk para follower atau pendengar hari ini nih? Oke, jadi ya harapan kita, saya pengusaha dan mungkin para pelaku usaha lainnya, dan saya berharap bersama-sama pemerintah memiliki peranan yang sama untuk kembali membangkitkan perekonomian bangsa dalam era new normal, dan mudah-mudahan segera pandemi ini berakhir gitu. Tapi kita harus tetap semangat, harus tetap positive thinking. Emang kondisi sulit ini menerpa ke semua lini, siapapun juga. Tidak ada yang menurut saya
lolos dari apa namanya dampak dari pandemik ini. Jadi bagi saya mungkin ke para yang hadir di sini tetap semangat dan tetap percaya apa yang Anda lakukan, tetap bekerja keras dan tetap fokus lah sama rencana awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Ervin. Oke, mantap banget Pak Panca. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa cari tahu lebih banyak mengenai emiten kota ya, dengan cara kalian bisa follow ya Instagram dari emiten kota itu pt.dmspropertindo.tbk ya, pt.dmspropertindo.tbk. Nah, sebenarnya kalau kalian mau lebih gampang, kalian bisa langsung cek story di Ruang Saham ya. Kemarin kita sempat bahas analisa teknikal dari kota ya. Saya pribadi cuan nih Pak dari kota. Waduh. Nah, saya pribadi kalau saya kan tidak boleh, karena saya miten ya, saya lebih menjaga fundamental ya gitu. Jadi saya bisa sampaikan ke para pelaku rencana kami sebagai perseroan untuk melakukan mencapai masa depan yang telah kami rencanakan gitu. Benar. Nah buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak mengenai emiten kota, nah kalian bisa langsung cek story Instagram kita. Nah di sana kemarin kita waktu bahas analisa teknikal ada mention Instagram dari kota dan kalian bisa follow, dan nanti di sana kalian bisa dapetin banyak informasi mengenai emitennya dan apa saja sih yang dilakukan oleh emiten tersebut dan project-projectnya tuh apa aja gitu. Nah thank you Pak Panca udah mau diundang ke Ruang Saham. Sama Mas Ervin atas waktunya, terima kasih. Dan thank you juga buat teman-teman di sini yang udah dengerin ya, buat teman-teman yang udah dengerin. Dan thank you buat Pak Panca waktunya, dan kita akan ketemu di lain waktu. See you. Oke, Mas Ervin, bye bye. See you.